Kegiatan belajar 9 membawa kita memasuki wilayah yang sensitif, namun sangat krusial, yaitu fenomena radikalisme dan fundamentalisme dalam diskursus Islam kontemporer. Pasca tragedi 9/11 dan munculnya kelompok ekstremis global seperti ISIS dan Al-Qaeda, citra Islam sering dibajak oleh narasi kekerasan. Bagi mahasiswa pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris, isu ini tidak cukup dipahami secara politis atau emosional. Kita perlu memahaminya secara filosofis dan epistemologis, agar mampu membentengi lembaga pendidikan dari infiltrasi ideologi destruktif, sekaligus menjelaskan kepada dunia bahwa radikalisme adalah penyimpangan cara berpikir, bukan ajaran otentik Islam. Secara filsafat, radikalisme dalam makna negatif berakar pada tekstualisme literal. Kelompok ini menolak tafsir kontekstual, menolak sejarah, dan menunjukkan sikap anti-intelektualisme terhadap filsafat dan ilmu sosial. Ayat-ayat perang, seperti yang sering disebut ayat Saif, dibaca secara lepas konteks tanpa mempertimbangkan asbabun nuzul dan metodologi usul fikih. Ironisnya, mereka mengklaim ingin Islam yang murni, tetapi memahaminya secara dangkal dan kaku. Ciri khas nalar mereka adalah binary opposition, hitam putih. Jika tidak hukum Allah, maka kafir atau tagut. Tidak ada ruang istihad, dialog, atau kompleksitas realitas. Cara berpikir seperti ini mematikan nalar kritis dan membunuh tradisi intelektual Islam. Kritik filosofis pertama terhadap radikalisme adalah reduksi Islam. Islam yang luas sebagai peradaban, akhlak, seni, dan sains dipersempit menjadi semata urusan politik kekuasaan dan hukum pidana. Wacana Islam direduksi menjadi khilafah, qisyas, dan simbol kekerasan. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, reduksi ini berbahaya karena menutup kemungkinan menampilkan wajah Islam yang civilized, humanis, estetik, dan intelektual. Padahal, sepanjang sejarah, Islam justru berkembang melalui dialog budaya, penerjemahan ilmu, dan keterbukaan linguistik. Kritik kedua adalah pengabaian maqasid syariah, terutama tujuan menjaga jiwa hifzi and nafsi. Radikalisme sering mengorbankan nilai kemanusiaan atas nama penegakan teks. Tindakan teror yang membunuh orang tak berdosa adalah bukti kegagalan nalar maqasid. Secara filosofis, ini menunjukkan bahwa mereka terjebak pada legalisme sempit tanpa hikmah. Islam yang sejati tidak berhenti pada bunyi teks, tetapi meniscayakan kebijaksanaan moral. Pendidikan bahasa Inggris dapat berperan menampilkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kehidupan dan martabat manusia. Ciri lain radikalisme adalah arogansi kebenaran atau truth claim. Mereka merasa paling benar dan mudah melakukan takfir terhadap pihak yang berbeda pendapat. Sikap ini bertentangan dengan etika keilmuan Islam yang menjunjung tawadu. Para ulama klasik mengajarkan, pendapatku benar, tetapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah, tetapi mungkin benar. Dalam dunia akademik, sikap merasa paling benar adalah tanda kemiskinan intelektual, bukan kekuatan iman. Dalam praktiknya, paham radikal sering memusuhi pendidikan bahasa Inggris. Muncul sikap xenofobia, yaitu menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa musuh, agen kristenisasi, atau pintu liberalisme. Guru bahasa Inggris dicurigai, bahkan distigma. Akibatnya, kurikulum dipersempit, materi sastra, musik, drama, dan budaya ditolak. Pembelajaran direduksi menjadi grammar kering dan teks dogmatis. Lebih parah lagi, terjadi isolasi intelektual. Siswa dilarang membaca pemikiran Barat, padahal mustahil mengkritik Barat tanpa memahaminya. Disinilah pendidik bahasa Inggris memiliki peran strategis sebagai agen moderasi. Strategi pertama adalah promoting critical thinking. Radikalisme takut pada nalar kritis. Melalui critical reading, debate, dan analisis wacana, siswa dilatih melihat masalah secara multi-perspektif, kebalikan dari pola pikir radikal yang tunggal. Strategi kedua adalah humanizing the other. Sastra dan cerita humanis dalam bahasa Inggris membantu siswa melihat bahwa yang lain juga manusia punya keluarga, cinta, dan nilai kebaikan. Ini meruntuhkan dehumanisasi dan kebencian buta. Sebagai rangkuman, radikalisme bukan sekadar masalah keamanan, tetapi masalah cara berpikir. Ia lahir dari tekstualisme kaku, pengabaian maqasid, dan arogansi kebenaran. Pendidikan bahasa Inggris memiliki posisi strategis untuk melawannya melalui nalar kritis, humanisasi, dan dialog budaya. Sebagai penutup kelas, refleksikan pertanyaan ini. Apakah kelas bahasa Inggris yang Anda bayangkan menjadi ruang yang menumbuhkan keterbukaan, empati, dan dialog? Atau justru menjadi ruang sunyi tanpa nalar kritis? Disinilah pendidikan bahasa bukan hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga membentuk cara berpikir dan cara menjadi manusia.